Shalom, selamat pagi Bapak dan Ibu serta jemaat Tuhan yang berbahagia. Nats firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Yesaya 40 ayat 29. Demikian firman Tuhan untuk kita. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Demikian perkataan firman Tuhan. Saudara-saudaraku yang berbahagia dalam Yesus Tuhan, kita tahu bahwa Yesaya 40 adalah konteks di mana umat Tuhan, bangsa Allah terbuang di Babilonia. Saudara-saudaraku yang berbahagia, bagaimana mungkin umat atau bangsa Tuhan dapat terbuang? Apakah Tuhan tidak berkuasa lagi sehingga bangsa dan umat pilihannya harus mengalami keterbuangan pada saat itu? Saudara-saudaraku, pertanyaan yang sama boleh juga terjadi pada saat ini. Tetapi kita tahu keterbuangan bangsa Allah, bangsa Israel adalah karena hidup keberdosaan mereka di hadapan Tuhan. Sebabnya hidup terbuang sering juga disebut sebagai pendidikan dan edukasi dari Tuhan untuk mendidik dan menyadarkan bangsa Tuhan atas kesalahan, atas hidup keberdosaan mereka di hadapan Tuhan. Saudara-saudaraku, menariknya, saat bangsa itu terbuang, saat umat Allah berada di tanah pembuangan, apakah Allah tidak menaruh lagi kasih dan setianya pada umat itu? Saudara-saudaraku, inilah yang kita baca dalam firman pada pagi ini. Allah ternyata tidak membuang wajahnya untuk selama-lamanya. Keberdosaan itu tidak membuat Allah membuang kekasih hatinya untuk selama-lamanya. Itu sebabnya dalam firman hari ini Allah memberikan harapan dengan perkataan Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Lelah, tiada berdaya, boleh saja itu identik dengan gambaran dari mereka yang terbuang, dari mereka yang jauh dari kampung halaman, dari mereka yang dahulunya umat Tuhan sekarang menjadi budak bagi bangsa yang lain. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu, Tuhan hadir untuk menyatakan kembali kasih dan setianya pada umat, pada bangsa pilihannya itu. Saudara-saudaraku, kau mungkin pernah merasa terbuang dalam hidup. Kau mungkin pernah merasa tidak dihargai dalam hidup. Mungkin oleh dunia ini, mungkin oleh saudara-saudaramu, mungkin oleh kerabat dekatmu, mungkin oleh siapa saja. Tetapi pada pagi ini, fakta sejarah ini ingin mengajak kita, meyakinkan hati kita, meyakinkan pikiran kita bahwa Tuhan tidak peduli atas kehidupan kita. Sama seperti kepedulian Allah pada bangsa yang terbuang. Saat ini, pagi ini juga, Allah menyapa kita, Bapak, Ibu, dan jemaat Tuhan. Begitu pedulinya Tuhan dalam diri kita. Apapun persoalanmu, apapun akar masalahmu sekarang, apakah kita selama ini tidak pernah mencari, apakah kita selama ini tidak pernah memuji Tuhan, tetapi pada hari ini firman mengajak kita, ayolah kembalilah kepada Allah pencipta, kepada Allah pemilik segala kehidupan ini. Bangsa Israel, kalau kita membaca pada pasal berikutnya, Bapak Ibu, mereka dilepaskan dari pembuangan di Babel oleh seorang raja yang sama sekali bukan raja yang percaya pada Tuhan, yaitu Raja Kores. Inilah uniknya Tuhan. Allah dapat memakai siapa saja untuk menggenapkan setiap rencana dan maksud-maksud Tuhan dalam kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Kepedulian Allah dan kehadiran Allah dalam firman hari ini, bahkan pengalaman sejarah yang real dalam hidup bangsa Israel, kiranya mendorong kita juga untuk meyakini bahwa aku juga diperhatikan, bahwa aku juga menjadi prioritas bagi Tuhan. Ingatlah, sebagai anak-anak asuh Tuhan, kita adalah prioritas bagi Bapa. Apapun persoalanmu sekarang, apapun permasalahanmu sekarang, kita imani, kita diajak untuk bangkit, untuk menyongsong harapan, karena sang harapan Tuhan itu ada bersama-sama dengan kita. Kalau Yesus diberikan untuk kita, maka sekarang juga dalam kondisi kehidupan kita sekarang, Bapak Ibu, Tuhan tidak menutup mata atas setiap persoalan, atas setiap permasalahan yang kita hadapi.
Mungkin kita sekarang sedang lelah. Mungkin kita sekarang tidak berdaya. Tetapi saat firman ini diperdengarkan bagi kita, diperdengarkan di tengah-tengah kita, hendaknya semangat dan pengharapan yang baru itu senantiasa muncul dari dalam diri kita, dalam hidup keluarga kita, dalam hidup berjemaat kita, dan dalam hidup setiap hari yang harus kita lalui, yang harus kita lewati setiap saat. Tidak ada hidup tanpa kehadiran Tuhan. Tidak ada hari tanpa kehadiran Tuhan. Tidak ada rencana tanpa mengikut sertakan Tuhan. Yakinlah Allah Sang Harapan akan terus memberikan yang terbaik atas setiap kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin.